Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18, dan epistel dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Diikat oleh topik atau tema kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hagugu oni debata napaluahon. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17 adalah perpecahan dalam jemaat, dan ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat 5 hikmat Allah dan hikmat manusia, dan khotbah kita dari ayat 10 sampai dengan ayat 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023, yang mengajak dan mendorong jemaat agar hidup seia sekata dan jangan ada perpecahan. Dihubungkan dengan topik minggu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hagugu onirebata napaluahon.
Saudara, sebelum kita masuk ke pokok-pokok khotbah ini, mari kita kenali sejenak keadaan jemaat Korintus ini. Kota Korintus merupakan suatu kota besar yang sangat ramai. Berada di Asia Kecil, Korintus merupakan kota pelabuhan besar dan termasuk pusat perekonomian internasional, persinggahan dari berbagai-bagai bangsa dunia yang datang dari timur, dari barat, atau dari utara dan selatan dunia ini. Rata-rata masyarakat di kota Korintus ini sangat makmur dan memiliki taraf hidup dan pendapatan per kapita yang tinggi, dan juga status sosial serta status kemasyarakatan yang sangat tinggi. Saudara, selain itu, kota Korintus juga merupakan pusat kemajuan, baik kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, modernisasi, termasuk kemajuan budaya. Sehingga di kota Korintus ini rentan sekali terjadi persaingan, baik persaingan yang sehat, apalagi persaingan yang tidak sehat di semua bidang, di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan bahkan agama. Saudara, akibat karena ragamnya keadaan masyarakat, maka di kota Korintus ini juga terdapat banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang yang dimiliki, baik berdasarkan aliran agama yang dipeluk, berdasarkan arus budaya yang diikuti, ataupun berdasarkan peta politik yang berkembang. Saudara, di kota Korintus ini sudah ada satu jemaat kecil yang tadinya berasal dari orang-orang Yahudi yang merantau ke sana, dan juga berasal dari agama lain, dari penyembah berhala atau kafir di sekitar Korintus yang mau menjadi Kristen. Tetapi sayang sekali, jemaat kecil di Korintus ini sangat-sangat terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Terjadi banyak sekali permasalahan yang muncul. Ada perpecahan, ada pro kontra, dan keadaan itu sampai kepada Paulus. Berita atau laporan itu jelas sumbernya, yakni dari orang yang terpercaya, yaitu dari keluarga Chloe. Permasalahan yang terutama ditemukan di Korintus adalah banyaknya terjadi persaingan yang tidak sehat, baik antara perorangan maupun kelompok, dan bahkan bisa menjadi partai-partai dalam internal gereja Kristen Korintus itu. Di tengah-tengah jemaat Korintus terjadi pro kontra, perselisihan, perpecahan baik di kalangan pemimpin jemaat, pemangku jabatan gereja, penatua, dan kalangan jemaat biasa ruas Nihuria. Sehingga di tengah-tengah jemaat itu berkembanglah kelompok-kelompok, golongan-golongan yang bertikai satu sama lain. Ada yang menyebut kelompoknya pro Paulus, ada pro Apolos, ada pro Kefas atau Petrus, ada pro Kristus sebagaimana kita temukan pada pasal 3 ayat 4 sampai pasal 5 ayat 22. Masing-masing kelompok ini mengklaim diri mereka lah yang benar, yang paling hebat. Ada yang mengklaim pemimpinnya lah yang paling benar, seperti yang pro Kefas atau Petrus. Yang lain mengklaim kelompok Paulus lah yang paling rohani, sebab mereka menganggap Paulus itu bapak rohani mereka. Yang pro Apolos mengklaim kelompoknya lah yang paling hebat, paling pintar berkhotbah, mengajar, berpendidikan. Dan ada yang mengklaim kelompoknya lah yang sah karena mereka pengikut Kristus secara langsung. Saudara, keadaan ini sangat merisaukan hati Paulus sebagai pendiri jemaat ini, sehingga mendorong Paulus dengan secepatnya menuliskan dan mengirimkan surat Korintus ini. Dalam surat Korintus ini Paulus memberi pengarahan, bimbingan, nasihat bagi jemaat yang sudah terbagi-bagi, terpecah-pecah secara negatif ini. Dalam bimbingannya pada ayat 10 sampai 11 di awal khotbah ini, Paulus mengatakan,
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya seia sekata dan jangan ada perpecahan, sebaliknya supaya eratlah bersatu dan sehati sepikir. Saudara, nasihat itu sangat penting tentunya untuk menunjukkan bahwa Paulus begitu mencintai jemaat Korintus ini. Paulus ingin agar jemaat ini mendengar bimbingannya. Pada ayat 12, Paulus terus terang mengatakan bahwa informasi tentang keadaan jemaat Korintus yang sudah kacau balau dan pecah itu diperolehnya dari keluarga Chloe. Pada ayat 13 sampai 16, Paulus dengan tegas menyangkal dan menolak semua bentuk perpecahan ini. Kristus tidak terpecah belah, tidak pernah terbagi-bagi, apalagi dibeda-bedakan lewat baptisan yang diterima. Dan pada ayat 17-18, Paulus juga menyimpulkan bahwa dirinya hanya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan salibnya Kristus, agar semua orang yang menerimanya memiliki kekuatan. Dan itu bukan karena hikmat duniawinya, itu adalah karena dorongan kuasa Allah. Hanya bagi orang yang percayalah, maka Injil itu menjadi kekuatan. Tetapi bagi yang tidak percaya, Injil itu adalah kebodohan. Saudara, apa yang diajarkan Paulus ini bersesuaian dengan topik minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023 ini, yakni kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023 yang mendorong jemaat agar mereka hidup seia sekata dan jangan ada perpecahan, dihubungkan dengan topik minggu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hagogon di debatan apa duahon. Saudara, bagaimana agar kita jemaat dan parhalado, partohonan, pemangku jabatan, semuanya bisa hidup seia sekata, tidak ada perpecahan, akan rukun dan damai. Bagaimana caranya? Pertama, dalam menyikapi berita, belajarlah dari Paulus dan keluarga Chloe ini. Saudara, dalam surat Paulus ini kita menemukan dua sisi, yakni pemberi informasi dan penerima informasi. Pemberi informasi adalah keluarga Chloe dan penerima informasi adalah Paulus. Si pemberi informasi, yakni keluarga Chloe ini, menyampaikan informasinya, laporannya, beritanya yang dia ketahui itu dengan benar, dengan tulus, dengan apa adanya, bukan menambah-nambahnya. Demikian juga Paulus sebagai penerima berita memanfaatkan berita, informasi atau laporan orang itu dengan benar dan memanfaatkannya menjadi modal untuk menuntun, menasihati, membangun persekutuan hidup orang Kristen yang ada di Korintus itu. Paulus tidak mau menuding jemaat Korintus. Dia punya sumber informasi yang pasti dan yang benar. Paulus tidak mengada-ada, tidak asal bicara, bukan tanpa fakta. Faktalah yang berbicara kepada Paulus sehingga dia menuliskan surat ini. Saudara, ini menjadi pengajaran berharga tentunya buat kita di era informasi digital yang sungguh-sungguh sangat-sangat berkembang. Saat ini di era digital saat ini, kita sering mendengar beredarnya banyak berita-berita yang tidak benar, bohong, yang asal disebarkan tanpa dijamin kebenarannya, yang seringkali disebut dengan berita hoax atau hoax. Berita-berita seperti ini sangat rentan membuat orang atau pembacanya, masyarakat, saling tuduh-menuduh, saling menyalahkan, saling mencurigai, membuat kita tidak lagi saling mempercayai satu dengan yang lain.
Saudara, kalau kita hendak menasihatin orang seperti Paulus di sini, atau menyampaikan arahan, ajaran, ajakan kepada teman-teman kita, kelompok atau grup yang kita ikuti, maka kita harus terlebih dahulu punya data-data pendukung yang dapat dipercaya, agar nasihat tuntunan kita itu bisa kuat, bisa berwibawa, dan bisa berhasil memperbaiki kesalahan atau suasana kerukunan yang sudah mulai terganggu. Tanpa data-data yang akurat, yang hanya mengcopy paste dari orang lain, yang belum tentu tingkat kebenaran atau akurasinya, itu semua bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru lagi di tengah-tengah persekutuan kita. Jangan kita pernah tuduh-menuduh. Jangan kita pernah menuduh orang lain itu jahat kalau bukti-buktinya mengada-ada, tidak jelas, dan belum tentu benar. Apalagi yang dilatar belakangi oleh sentimen pribadi. Kita harus meniru keluarga Clue ini, yang mau memberi informasi kepada pemimpin jemaatnya, kepada Paulus, bapak rohaninya, tentang keadaan pribadi atau keluarga-keluarga jemaat yang dia lihat, dia saksikan sendiri di Korintus. Itu memang sudah tidak benar lagi. Secara jujur, penuh kasih, dan dengan tujuan dan maksud-maksud yang baik, Clue menjelaskan, mengabarkan, menginformasikan, melaporkan kepada Paulus. Tujuannya apa? Agar keadaan jemaat dapat diperbaiki pelan-pelan. Kita pun harus seperti itu, Bapak Ibu. Agar keadaan jemaat yang sempat kacau balau, tidak ada lagi persekutuan yang baik, sudah pecah, itu kembali diperbaiki, meskipun mungkin akan pelan-pelan, agar masalah yang terjadi jangan berlarut-larut dan menimbulkan kehancuran yang lebih fatal lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam menyikapi berita, belajarlah kita dari Paulus dan keluarga Clue ini. Jangan terlalu cepat men-share berita-berita atau memposting di grup-grup WA, Facebook, postingan-postingan atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, agar supaya persekutuan kita semakin damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, rawatlah perbedaan dengan ikatan kasih, jauhkan roh perpecahan. Saudara, dalam banyak hal di suatu komunitas masyarakat, baik di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat umum, komunitas masyarakat yang diikat oleh faktor-faktor sosial, faktor budaya, dan profesi lainnya, maka kita dimungkinkan untuk berbeda dalam berbagai-bagai hal, ya. Berbeda dalam pikiran, dalam perasaan, dalam ide-ide, dalam konsep-konsep berpikir, dalam kehendak atau kemauan kita. Kita punya perbedaan-perbedaan. Hal itu bukan sesuatu dosa, bukan sesuatu kesalahan, atau bahkan bukan kejahatan. Sebaliknya justru keberbedaan dan keberaneka-ragaman itu merupakan suatu kekayaan yang perlu dijaga, dirawat, dipelihara, dan bahkan apalagi dikembangkan agar dapat menjadi berkat bagi anggota persekutuan yang hidup di dalamnya. Menjaga atau memelihara keanekaragaman itu bertujuan agar keanekaragaman itu jangan mengarah kepada percekcokan, perpecahan. Memelihara keanekaragaman berarti menjauhkan keinginan membenarkan diri sendiri atau menyalahkan orang-orang lain yang berbeda ide atau pikiran dengan kita. Inilah yang terjadi di Korintus. Masing-masing anggota jemaat itu sudah terkait dengan prinsip aku pro Paulus, aku pro Apolos, aku pro Kefas, aku pro Kristus, kata orang-orang di sana. Masing-masing mengklaim dirinya pemimpin, mereka lah yang paling hebat, paling pintar, paling berpendidikan atau paling rohani. Dalam konteks kita sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan aku pro pendeta si anu, aku pro pendeta ini, itu, dan sebagainya, maka itu akan membuat jemaat hancur. Saudara, di dalam gereja kita atau di tengah-tengah persekutuan yang kita ikuti, terdapat banyak tokoh-tokoh
Pemimpin-pemimpin, orang-orang penting, orang-orang pintar, banyak toh. Masing-masing mereka punya ragam potensi, kemampuan, kekayaan, kepintaran, dan ragam-ragam keahlian atau talenta-talenta yang berbeda yang dapat dibagikan kepada jemaat yang dipimpinnya. Paulus memang beda dari Apolos, karena Paulus lah yang mendirikan jemaat Korintus, dan banyak jemaat yang menganggap Paulus lah bapa rohani mereka. Sedangkan bagi yang lain, Apolos lah yang dikagumi, diidolakan, karena pintar ngomong, dia orator, dia pandai berkhotbah, dia menguasai bahasa Yunani, bahasa Girika, dan Paulus diremehkan oleh sebagian orang. Mereka cenderung mengadu domba para pemimpin-pemimpin mereka itu, dan akibatnya fatal. Nah, disinilah Paulus berusaha menyadarkan jemaat itu agar sekali-kali jangan mengadu domba para pemimpin, para bapak rohani mereka. Paulus tanpa Apolos, tanpa Petrus, tanpa Kristus tidak mungkin sukses. Demikian juga Apolos, meskipun dia seorang orator, pandai berkhotbah, pintar berbicara ngomong, tetapi tanpa Paulus, tanpa Petrus, tanpa Kristus, tidak akan ada apa-apanya. Apolos itu bukan tipe pemimpin dan tidak banyak mengunjungi jemaatnya menurut 1 Korintus pasal 16 ayat 12. Jadi mereka ini adalah satu tim, satu wadah di mana masing-masing menggunakan talenta kebolehannya untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara, inilah yang harus kita jaga, kita rawat dalam gereja, dalam persekutuan di mana kita berada, Bapak Ibu. Mari kita rawat keberbedaan atau keberagaman potensi, talenta, dan karunia-karunia yang dimiliki para pelayan, para pengurus persekutuan kita itu. Jika semuanya itu disatukan menjadi satu tim kerja, maka akan ditemukanlah hasil-hasil pelayanan yang maksimal dan menakjubkan, Bapak Ibu. Kita akan saling mengisi, saling melengkapi, terutama dalam kekurangan. Dan kalau ada kelebihan-kelebihan masing-masing, kelebihan itu juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan nama Tuhan kita semakin dimuliakan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, bagaimana menghindarkan perselisihan dan permusuhan itu. Ini yang paling penting bagi kita. Pertama, hendaklah kita mau hidup seia sekata dan sehati sepikir. Saudara, tentu saja hidup dengan seia sekata ini di tengah-tengah gereja maupun dalam persekutuan komunitas hidup masyarakat kita sehari-hari tidak otomatis terjadi, toh. Nggak otomatis. Harus ada usaha-usaha yang maksimal dari kita semua. Tidak hanya pada pengurus gereja, pada pendeta saja, tetapi kita semua jemaat-jemaat juga. Harus ada usaha yang maksimal. Bahasa aslinya, kata Yunani dipakai untuk seia sekata itu adalah lego. Apa artinya lego? Berhubungan, berkaitan. Kita mampu menghubungkan diri kita. Kita bisa terhubung, menyesuaikan diri dengan orang lain. Itu artinya seia sekata, lego dalam bahasa aslinya. Kita mau mengorbankan keinginan-keinginan kita dan menghubungkan keinginan kita ini dengan keinginan bersama, keinginan orang lain. Inilah arti seia sekata. Ingatlah Bapak Ibu bahwa iblis, roh-roh jahat selalu berusaha untuk mengacaukan jemaat, mengacaukan persekutuan kita lewat berbagai-bagai cara, dalih, sehingga terjadilah perpecahan, permusuhan. Nah, untuk itulah kita harus mampu melawan, terutama pertama sekali diri kita sendiri, mengorbankan keinginan-keinginan pribadi kita dan berusaha mengkoneknya, menghubungkan dan mengkaitkannya dengan hati, dengan pikiran, dengan kehendak orang lain. Maka kalau itu kita perjuangkan, perselisihan dan permusuhan itu dapat kita hindari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hiduplah dalam Kristus. Saudara, di dalam diri kita masing-masing banyak potensi dan dinamika yang berbeda, berlain-lainan toh.
Di bidang pendidikan kita berlainan, tingkat sosial, ekonomis kita berlainan, budaya atau adat istiadat kita pun bisa berlainan. Keinginan-keinginan dalam hati kita bermacam-macam Bapak Ibu. Semua ini bisa membuat kita sombong, angkuh, merasa diri kita hebat. Kita bisa merendahkan diri orang lain. Oleh karena itu, kita butuh suatu untuk mempersatukan kita. Apakah itu? Kita harus hidup di dalam Kristus. Apa artinya hidup dalam Kristus? Di dalam diri kita masing-masing harus ada Kristus, harus ada Roh Kudus. Dengan hadirnya Yesus Kristus, Roh Kudus di dalam diri kita, maka akan lahirlah sifat-sifat yang baru. Semua keinginan-keinginan pribadi, potensi-potensi untuk sombong tadi akan dikalahkan dan akan digantikan oleh kehendak Kristus. Akan lahirlah damai sejahtera, sukacita. Kita akan menghargai orang lain. Kalau kehendak Kristus sudah ada dalam diri kita masing-masing, maka semua perselisihan dan permusuhan akan bisa kita kalahkan. Akan lahirlah hidup yang seia sekata dan sehati sepikir. Cara yang ketiga, gunakanlah kekuatan Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus pada ayat 17-18 ini. Hanya dengan kekuatan Allah inilah yang dapat kita andalkan untuk dapat menjaga kerukunan hidup di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah komunitas hidup masyarakat di mana kita berada. Hanya dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri, bukan oleh uang, bukan mengandalkan kekuatan apapun yang kita miliki itu Bapak Ibu, bukan, tetapi kekuatan Allah. Kata kekuatan yang digunakan oleh Paulus pada ayat 18 ini dalam bahasa Yunani dipakai dinamao atau dinamis, artinya kemampuan, kesanggupan untuk mendapatkan kemenangan atau keberhasilan. Hanya dengan menggunakan dan mengandalkan kekuatan atau dinamo daripada Tuhan. Dinamo daripada Tuhan itulah yang menggerakkan diri kita supaya kita hidup seia sekata, supaya kita menjadi masyarakat atau jemaat yang sehati sepikir. Itu berasal dari Allah. Dengan dinamo dari Allah itu kita dapat merubah sifat-sifat, karakter perilaku kita yang membawa tadinya kita kepada kesombongan dan perpecahan. Oleh kekuatan dari Allah itulah kita bisa mampu membuang segala bentuk rupa macam-macam kesombongan dari dalam diri kita. Keluar dia dari dalam diri kita Bapak Ibu. Inilah juga yang diserukan oleh topik minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hagogoon ni dia batana paduahon. Semoga kita di tahun 2023 ini dibekali oleh Tuhan dengan kekuatan Allah untuk menghempang semua roh-roh perpecahan dan mengikat dengan rohnya persekutuan kerukunan yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah hidup kita. Semoga kita bisa hidup seia sekata dan sehati sepikir, baik dalam keluarga, gereja, dan dalam hidup berdampingan dengan sesama kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023 dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 18 ini, agar semakin banyak orang yang memiliki kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hagugun di debata napaluahon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ketiga sesudah Epifanias 22 Januari 2023. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami agar bisa menjaga, merawat kesatuan dan persatuan, keseia sekataan, kesehati sepikiran di tengah-tengah komunitas di mana kami berada. Berkati setiap pendengar khotbah ini, berkati yang
hambamu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah yang lain, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin.